Bab 1401. Serpentin dan Lucius juga melihat senjata terikat jiwa di tangan David. Pandangan posesif yang kuat muncul di mata mereka. Mereka juga menginginkannya. Akan tetapi, keduanya tahu betul bahwa berdasarkan situasi saat ini, klan ular berkepala 9 tidak mempunyai peluang apapun. Bagi mereka, penggunaan soulbound weapon oleh David masih merupakan hal yang sangat baik. Keduanya tampak gembira di mata mereka. Hebat, bahkan Tuhan membantu kita. David menggunakan senjata terikat jiwa sekarang sama saja dengan bunuh diri. Lucius masih memikirkan cara membujuk semua orang agar mengambil tindakan terhadap David. Kini, waktu pembukaannya telah tiba. Siapa di bis galaksi yang tidak menginginkan senjata terikat jiwa di tangan David? Siapapun yang memilikinya akan memiliki kemungkinan untuk menantang seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari mereka. Tak seorang pun dapat menolak godaan seperti itu. Jika Lucius mengucapkan kata itu sekarang, ia dapat menjamin banyak orang akan ingin mengambil tindakan terhadap David. Selama mereka membunuh David, senjata terikat jiwa di tangannya tidak akan memiliki pemilik. Dalam hal itu, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. David masih belum tahu pedang pemecah kejahatannya telah menarik perhatian banyak penonton kuat di sekitarnya. Akan tetapi, sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Dengan Celeste, sang penegak alam semesta yang mengerikan, sebagai pendukungnya, mengapa dia perlu takut? Pada saat ini, serangan serpentin sudah siap. Ledakan. Bola energi super besar diluncurkan ke arah David dengan kecepatan tinggi sehingga bahkan ruang yang dilewatinya pun mulai runtuh. Terlihat jelas betapa kuatnya itu. David pun tak mau kalah. Dia mengayunkan pedang pemecah kejahatan di tangannya dengan penuh semangat. Teknik pedang pemecah kejahatan. Wuih, cahaya pedang merah menebas bola energi super besar. Kombinasi dari pedang pembelah kejahatan dan teknik pedang pembelah kejahatan tidak ada yang berdiri sendiri. Kekuatannya dapat ditumpangkan. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap dengan seksama serangan yang dilancarkan oleh keduanya. Tak perlu dikatakan lagi, Serpentin adalah seorang penguasa alam abadi yang terlambat. Serangan penuh yang dilancarkannya begitu kuat sehingga menjadi salah satu serangan terkuat bahkan di seluruh galaksi binatang. Meskipun David hanya seorang penguasa ranker pemula alam abadi, apa yang ada di tangannya adalah senjata jiwa yang legendaris. Ini adalah senjata yang mampu menutup perbedaan kekuatan. Konfrontasi langsung antara keduanya mendapat banyak perhatian. Para tokoh besar yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam tidak mau berkedip, karena takut kehilangan momen tabrakan. Mereka ingin tahu apakah Serpentin yang akan memiliki keunggulan, atau apakah senjata terikat jiwa di tangan David lebih kuat. Ledakan. Wuih. Bola energi super besar dan pedang merah bertemu di kehampaan. Bencana yang mereka bayangkan tidak terjadi. Mereka bahkan tidak mendengar suara apapun. Di bawah tatapan mata semua orang yang terbelalak dan rahang yang menganga, David memancarkan cahaya pedang merah dari pedang pembelah jahatnya dan membelah bola energi super besar milik Serpentin menjadi dua. Kemudian, dia menebas ke bawah ke arah Serpentin. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Apakah David baru saja memblokir serangan berkekuatan penuh dari Serpentin, seorang penguasa alam abadi yang terlambat? Apakah David memiliki kekuatan ini? Tentu saja tidak. Dia baru saja masuk ke alam abadi. Satu-satunya variabel adalah senjata terikat jiwa di tangannya. Senjata itu sangat hebat sehingga memungkinkan David melewati barisan dan menghentikan serangan besar-besaran Serpentin. Bab 1402. Sungguh luar biasa. Bahkan dua ras kuat dengan senjata terikat jiwa di galaksi binatang pun terkejut pada saat itu. Senjata terikat jiwa yang mereka miliki tidak memiliki kekuatan semacam itu untuk melintasi dua alam kecil untuk membantu penggunanya memenangkan pertempuran. Paling banyak hanya bisa melewati satu level. Senjata terikat jiwa di tangan David jelas jauh lebih kuat daripada yang ada di tangan mereka. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi serakah. Serpentin menatap cahaya pedang merah yang menghentikan serangan penuhnya dan terus bergerak ke arahnya. Dia juga sedikit bingung. Terakhir kali David memenggal salah satu kepalanya dengan pedang,
dia pikir itu karena dia terburu-buru dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi. Kali ini, dia bertindak lebih dulu. 9 kepalanya mengumpulkan energi pada saat yang sama dan melepaskan serangan terkuatnya. Dia bertekad untuk membalas dendam atas pukulan terakhir yang dilakukan David kepadanya. Tanpa diduga, ia tetap menemui hasil yang sama. Untuk sesaat, dia tidak dapat menerima hal ini. Setengah dari energi pedang merah yang diayunkan David habis setelah menghancurkan bola energi super besar milik Serpentin, sehingga bola energi itu tidak lagi bergerak secepat awal. Walaupun begitu, ia tetap mencapai Serpentin dalam sekejap. Tepat ketika cahaya pedang merah hendak membelah tubuh emas abadi Serpentin menjadi 2 dalam satu gerakan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Sinar itu menghalangi tubuh Serpentin dan bertabrakan dengan cahaya pedang merah yang mendekat. Ledakan. Reaksi yang disebabkan oleh tabrakan ini jauh lebih besar. Suara yang memekakkan telinga bergema melalui kehampaan. Gelombang kejut akibat tabrakan itu menyebar dan membuat Serpentin melayang. Ledakan. Dampaknya bahkan menghancurkan banyak planet di kejauhan. Kembang api yang cemerlang dinyalakan di kehampaan. Karena Serpentin berada paling dekat dengan tabrakan, kerusakan yang dialaminya juga cukup besar. Pada saat ini, tubuh emas abadinya sudah setengah lumpuh. Pukulan David menyebabkan kerusakan besar pada klan ular berkepala 9. Ini adalah wilayah mereka, dan dikelilingi oleh planet-planet yang dihuni oleh inti klan ular berkepala 9. Pukulan ini tidak hanya melukai Serpentin, tetapi juga menghancurkan banyak planet tempat tinggal klan ular berkepala 9, yang mengakibatkan kerugian besar bagi mereka. Lucius melihat semua ini. Kemarahan di hatinya langsung naik ke kepalanya. Tidak seorang pun menduga hasil seperti itu. Jelas saja, David masih dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal dan seharusnya dihancurkan sepenuhnya oleh Serpentin. Pada akhirnya, Davidlah yang hampir mengalahkan Serpentin dengan satu pukulan. Keadaan berubah begitu cepat sehingga mengejutkan Amadi yang berpengetahuan luas dari peradaban tingkat tinggi. Sekalipun David menggunakan senjata Soulbound, dia tidak menyangka bahwa David akan mengalahkan Serpentin, seorang ruler ranker yang terlambat, dengan cara yang begitu dahsyat. Awalnya, dia mengira kedua belah pihak paling-paling hanya akan terjebak dalam posisi seri. Tampaknya dia masih meremehkan David. David menang. Tentu saja, orang yang paling bahagia tidak lain adalah Celia dan lainnya. Ketika David diserang, mereka semua sangat khawatir pada David. Sekarang David telah menang, mereka semua gembira untuknya. Lorraine menyembunyikan ombak yang dahsyat di balik ekspresinya yang tenang. Ini pertama kalinya dia melihat pertarungan mengerikan semacam ini antara Eternals. Setelah pertempuran ini, planet-planet hanya akan menjadi kembang api, dan tidak memberikan efek apapun selain menambah sedikit kecerahan pada kehampaan yang gelap. Apakah ini David yang pernah menolak menikah denganku? Dia menjadi sangat menakutkan. Pantas saja dia bahkan tidak mau melihatku pada awalnya. Mungkin di dalam hatinya, kultivasi adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Lorraine memandang Celia dan yang lainnya yang gembira karena kemenangan David. Jika saja aku merendahkan diriku saat itu, apakah aku akan menjadi seperti mereka sekarang? Mustahil. Siapakah aku? Saya Lorraine Lovewood. Kesombongannya tidak akan pernah membiarkan dia melakukan hal yang memalukan seperti itu. Hanya laki-laki yang pernah tergila-gila padanya. Mustahil baginya untuk tergila-gila pada pria manapun. Meskipun sekarang dia sangat mengagumi David, dia tidak akan mengorbankan segalanya untuk bisa bersamanya. Bab 1403. Senjata jiwa terikat milik David tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi klan ular berkepala 9, tetapi juga menyebabkan mereka benar-benar dipermalukan di galaksi binatang. David, dasar pengganggu yang menyebalkan. Ini adalah galaksi binatang, bukan Bima Sakti. Apa kau ingin memulai perang besar? Lucius menatap David dari kejauhan dan berkata sambil menggertakkan giginya. David memutar kata pemecah kejahatan di tangannya. Setelah menyimpannya, dia menjawab dengan nada mengejek, Lucius, jangan mengancamku. Kau tidak bisa berbicara mewakili seluruh galaksi binatang, dan tadi aku hanya melakukan serangan balik dengan santai. Itu bukan salahku, karena kau yang memintanya.
Lucius terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan David. Kemudian, dia menoleh dan berkata dengan keras ke kehampaan, semuanya. David, orang luar, telah melakukan kekejaman di galaksi binatang, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya pada klan ular berkepala 9. Untuk membalaskan dendam rakyatku dan melindungi martabat galaksi binatang, aku, Lucius, memohon semua orang untuk membantuku membunuh David. Klan ular berkepala 9 akan sangat berterima kasih. Setelah Lucius selesai berbicara, dia menunggu dengan tenang. Dia yakin bahwa dengan godaan senjata terikat jiwa, orang-orang ini pasti tidak akan bersikap acuh tak acuh seperti tadi. Mereka akan menerkamnya seperti kucing lapar. Tak seorang pun di galaksi binatang, termasuk 2 keluarga kuat yang telah memiliki senjata terikat jiwa, yang tidak ingin mengambil senjata terikat jiwa yang kuat itu di tangan David. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak senjata ini. Saat David memperlihatkan senjata jiwa terikatnya, nasibnya telah ditentukan. Sekalipun dia punya 2 pembantu, itu tidak ada gunanya. Ada lusinan penguasa alam abadi di seluruh galaksi binatang, sementara David hanya punya 3 di pihaknya. Kesenjangan jumlah yang besar memastikan bahwa David tidak akan dapat lolos dari malapetaka hari ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun David, ancaman yang kuat, dapat disingkirkan, klan ular berkepala 9 mungkin tidak akan memperoleh senjata terikat jiwa. Ketika Lucius mengundang para ahli bis galaksi lainnya untuk membantu membunuh David, dia telah kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan senjata Soulbound. Ini tidak dapat dihindari. Jika dia tidak mendapatkan bantuan dari ras lain untuk menghadapi David, klan ular berkepala 9 akan berada di ambang kepunahan meskipun mereka tidak dimusnahkan sepenuhnya. David sama sekali tidak terganggu dengan permohonan Lucius untuk membantu. Dia merasa karena tadi tidak ada seorang pun yang bersedia maju, maka sekarang pun tidak akan ada seorang pun yang melakukannya, karena mereka telah melihat betapa berkuasanya dia. Namun, yang tidak David duga adalah tidak lama setelah Lucius selesai berbicara, seseorang langsung menanggapi. Lucius, temanku, aku benar-benar minta maaf. Aku sedang sibuk saat menerima pesanmu dan itulah sebabnya aku terlambat datang. Kuharap kau tidak keberatan. Hari ini aku akan membantumu membunuh musuh-musuh asingmu. Saat suara itu berbicara, suara lain melanjutkan. Haha, Lucius, rasmu dan rasku sudah berteman, jadi bagaimana mungkin aku bisa melewatkan ini? Karena seseorang berani menghina klan ular berkepala 9, itu artinya mereka meremehkan kita, anjing neraka berkepala 3. Aku di sini untuk membantumu juga. Setelah itu, 2 binatang emas raksasa menyerbu dari kehampaan. Tak lama kemudian, mereka tiba di medan perang. Kedua binatang emas itu bentuknya aneh dan tampak ganas. David tidak dapat mengenali spesies apa mereka. Singkatnya, hal semacam itu jelas tidak ada di bumi. Yang satu tampak seperti anjing, tetapi memiliki 3 kepala dan tampak jauh lebih ganas daripada anjing normal. Ini seharusnya disebut anjing neraka berkepala 3. Yang satunya lagi berwajah merah dan bertaring panjang. Jika kita bandingkan dengan makhluk di bumi, dia terlihat seperti babi hutan. Namun taringnya telah tumbuh sampai ke atas kepalanya. David tiba-tiba teringat bahwa ketika pertama kali tiba di sini, kekuatan pikirannya menangkap sinyal bahaya rahasia serpentin. Sekarang, tampaknya kedua orang jahat ini mungkin adalah orang-orang yang sedang dihubunginya. Bab 1404. Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Ular berkepala 9 tidak begitu sedap dipandang, sedangkan kedua makhluk ini juga tidak lebih baik. Jika mereka ada di bumi, makhluk-makhluk ini pasti akan membuat anak-anak menangis di tengah malam. Mungkin mereka bahkan bisa berperan dalam mengusir roh jahat. Lucius memandang 2 binatang emas yang ikut bertempur, merasa geram. Mereka pasti telah tiba sejak lama, tetapi mereka belum bergerak sampai sekarang. Jika David tidak mengeluarkan senjata terikat jiwa, mereka mungkin tidak akan muncul. Mereka semua bajingan yang hanya mencari keuntungan. Lucius tidak pernah menyangka kalau klan ular berkepala 9 juga sama. Mereka semua sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Nah, ini adalah pertarungan 4 lawan 3.
Walaupun Serpentin menderita beberapa luka, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun dia tidak puas, Lucius tetap berkata dengan sopan, "Terima kasih atas bantuanmu. Jika kita bisa membunuh musuh asing hari ini, klan ular berkepala 9 pasti akan sangat berterima kasih padamu." "Haha, kau tidak perlu melakukan itu, Lucius. Ras kita adalah teman. Sekarang klan ular berkepala 9 dalam masalah. Bagaimana kita bisa hanya berdiri dan menonton?" Si anjing neraka berkepala 3 yang tampak seperti anjing yang tertawa. "Ingolf, berteman itu satu hal. Seperti kata pepatah, saudara menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Klan ular berkepala 9 tidak akan pernah melupakan bantuanmu hari ini. Selama kamu membantuku membunuh David, bukan hanya senjata terikat jiwa di tangannya akan menjadi milikmu, tetapi aku juga akan sangat berterima kasih padamu," kata Lucius dengan sungguh-sungguh. "Lucius, kau terlalu sopan. Jika aku menolak lagi, aku akan terlihat tidak sopan. Kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu," kata si anjing neraka berkepala 3 dengan gembira. Pada saat ini, beberapa suara lain tiba-tiba terdengar di kehampaan di sekitarnya. "David, kau, seorang pria dari Bima Sakti, berani datang ke galaksi binatang untuk bertindak kejam dan menyebabkan begitu banyak korban. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa galaksi binatang itu lemah? Lucius, jangan khawatir, aku akan membantumu. David, kau iblis yang tidak menghargai kehidupan. Kau menyebabkan banyak kematian dan luka saat kau melangkah ke galaksi binatang buas. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Lucius, aku juga akan membantumu membunuh musuh asing ini. Lucius, tindakan David telah melanggar batasan galaksi binatang. Biarkan kami membantumu membunuh musuh asing ini untuk menjaga stabilitas dan martabat galaksi binatang. Kita tidak bisa membiarkan galaksi lain memandang rendah kita." Berbagai kritikan terhadap David pun terdengar silih berganti. Pada saat yang sama, lebih dari selusin binatang raksasa bergegas menuju medan perang menggunakan tubuh emas abadi mereka. Tak lama kemudian, mereka semua tiba. Lebih dari selusin monster emas yang panjang dan berbentuk aneh mengelilingi David, Amadi, dan kura-kura raksasa. Beberapa di antaranya berupa binatang berkaki 4, ada yang berwujud manusia dengan 2 kaki, dan ada pula yang berupa binatang aneh yang tidak berkaki atau memiliki puluhan kaki. Pada saat itu, David menjadi musuh publik nomor 1 di bis galaksi. Semua orang ingin menyingkirkannya dan merayakan kemenangan mereka. Melihat pemandangan ini, Celia dan yang lainnya langsung gemetar ketakutan. Beberapa wanita berpegangan tangan dengan gugup. Saat mereka menatap David di kejauhan, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Meskipun David menunjukkan kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan salah satu binatang buas, ia melakukannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sekarang, ada puluhan binatang emas raksasa di sekelilingnya. David tidak dapat menang, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Lorraine juga gugup. Dia memiliki 2 suara yang saling bertentangan di dalam hatinya. Salah satu dari mereka berharap David diberi pelajaran karena menolaknya saat itu. Yang satu lagi berharap David akan memperlihatkan kekuatan tempur yang mengejutkan dan mengalahkan semua musuhnya. 2 suara yang bertentangan itu terus terngiang di telinganya, membuatnya bingung. Bab 1405. Celeste, apakah David akan dalam bahaya? Celeste, tolong selamatkan David, kata Selena dengan suara keras. Kata-katanya juga mengingatkan Celia dan yang lainnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan David sekarang adalah Celeste yang misterius. Semua orang berteriak padanya meminta pertolongan. Celeste, tolong selamatkan David. Ya, Celeste, tolong selamatkan David. Saat semua orang sangat membutuhkan bantuan, suara Celeste terngiang di telinga semua orang. Kau tak perlu khawatir. Dengan Amadi di sekitarmu, David akan baik-baik saja. Mereka tak akan punya nyali untuk menyakiti David. Mendengar kata-kata Celeste, semua orang merasa lega sejenak. Akan tetapi mereka tetap menatap gugup sosok David di hadapan mereka. David memandangi selusin binatang emas raksasa di sekitarnya dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Tadi, tak seorang pun memperhatikan kata-kata Lucius. Mengapa semua orang tiba-tiba berubah pikiran?
Apakah pukulanku tadi menyebar terlalu jauh? Akan tetapi, menurut apa yang dipelajari David, para dewa abadi yang agung ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian makhluk biasa. Sekarang, tidak ada kesedihan di mata mereka, yang ada hanya kegembiraan dan keserakahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Amadi di sebelahnya melihat kebingungan David. Dia tersenyum dan bertanya, David, apakah kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tiba-tiba menyerangmu? Kau tahu, tolong beritahu aku, kata David sambil menatap Amadi. Tentu saja, aku tahu. Aku boleh jujur, dari mana kau mendapatkan pedang itu? Tentu saja, jika kau tidak ingin memberitahuku, kau tidak perlu melakukannya. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya sendiri. Mendengar ini, David mengangkat pedang pembelah kejahatan di tangannya, melihatnya, dan berkata, ini tidak merepotkan. Aku menemukannya di reruntuhan. Kurasa pedang ini cukup bagus, jadi aku menyimpannya sebagai senjata. Apakah pedang ini istimewa? Dia tidak mengatakan bahwa itu diproduksi oleh Nine Turning Star Iron melalui penempaan yang sistematis. Dia mengira penjelajahan reruntuhan dapat menjelaskan segalanya. David, kau memang orang yang sangat beruntung. Aku tidak percaya kau bisa mendapatkan harta karun seperti itu dengan memasuki reruntuhan acak. Pedang ini tidak sederhana. Itu adalah senjata terikat jiwa, dan itu juga yang terbaik di antara senjata terikat jiwa. Itu adalah harta karun yang dapat membantu para Eternal terlibat dalam pertempuran dengan lawan yang lebih kuat. Dengan itu, melompati tantangan melawan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi bukan lagi mimpi. Selain itu, senjata terikat jiwa juga merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap Eternal, Amadi menjelaskan. Jadi, itu berarti orang-orang ini mengepung dan mengincarku hanya demi senjata terikat jiwa di tanganku. Tanya David. Tentu saja, seperti kata pepatah, jangan sampai barang berhargamu terbongkar tanpa sengaja. David, jika kamu mengeluarkan harta yang begitu penting, tentu saja akan menarik perhatian orang lain, apakah kamu cukup kuat untuk melindunginya? Aku saja sedikit tergoda dengan pedang ini, apalagi orang-orang desa itu, kata Amadi sambil tersenyum. Jadi begitu, David akhirnya mengerti. Jika tidak ada manfaatnya, orang-orang itu akan membiarkan hal-hal berkembang secara alami sepanjang hal itu tidak berdampak pada mereka secara pribadi. Sekarang setelah mereka melihat keuntungannya, mereka segera mulai bertindak mulia. Alasan yang mereka kemukakan juga terdengar sangat mulia. Orang munafik sekali. Terima kasih sudah menjelaskannya, Amadi. Sama-sama, ini hanya masalah sepele. Selama kamu setuju dengan apa yang aku sebutkan di awal, itu akan menjadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadaku. David tentu saja mengerti apa yang dikatakan Amadi. Amadi hanya ingin dia bergabung dengan Star Mansion. Dia harus pergi ke Star Kingdom dan memahami situasi spesifik sebelum dia dapat membuat keputusan. Jika Star Mansion adalah kekuatan jahat yang terlibat dalam segala macam perbuatan jahat, David tidak akan bergabung. Akan tetapi, berdasarkan situasi saat ini, hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Lagi pula, mustahil bagi kekuatan jahat untuk menjadi penegak alam semesta dan menjaga ketertiban alam semesta. Para petinggi semua ras di galaksi binatang tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar David akan mengetahui tentang senjata terikat jiwa. Mereka mengira mustahil bagi seseorang seperti David yang lahir di Bima Sakti, sebuah peradaban tingkat rendah, untuk mengetahui apa itu senjata terikat jiwa. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mencabutnya dan menggunakannya begitu saja. Bukankah ini sama saja dengan berjalan angkuh di depan sekelompok penjudi sambil membawa sekeranjang uang? Akan tetapi, karena mereka sudah mengetahui kebenarannya, para binatang tidak perlu bersembunyi lagi. Bab 1406. David, sekarang setelah kau tahu kebenarannya, kau harus pintar dan menyerahkan senjata pengikat jiwa di tanganmu agar kau bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan menunggu kami melakukannya untukmu, jika tidak, kau tidak akan mampu menghadapi begitu banyak orang kuat yang melawanmu pada saat yang sama meskipun kau seorang abadi. Benar sekali, David, selama kau menyerahkan senjata pengikat jiwa di tanganmu, kami berjanji tidak akan menyakitimu, dan kami juga akan mengantarmu keluar dari galaksi binatang dengan selamat. Kalau tidak,
jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kami bisa menyelamatkan hidupmu jika kau menyerahkan senjata pengikat jiwa. Banyak dewa abadi berbicara, menuntut agar David menyerahkan pedang pemecah kejahatan di tangannya. Lucius merasakan ada sesuatu yang salah. Jika David menyerahkan senjata terikat jiwa, dia akan dapat meninggalkan galaksi binatang hidup-hidup. Namun, bagaimana dengan klan ular berkepala 9? Bahkan setelah menderita kerugian besar, dia tidak akan menuai keuntungan apapun. Lebih jauh lagi, ini akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan dan dapat dianggap sebagai menabur benih malapetaka. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan David menyerahkan senjata terikat jiwa. Pada saat itu, David tiba-tiba berkata, "Kamu boleh memiliki pedang ini, tapi aku punya satu permintaan." Mendengar perkataan David, Lucius langsung merasa ada yang tidak beres. "Beritahu kami, David, selama permintaanmu tidak terlalu tidak masuk akal, kami akan menjawab ya. Jika kau menginginkan pedang di tanganku, kau dapat menukarnya dengan nyawa Lucius. Siapapun yang membunuh Lucius akan mendapatkan pedang itu," kata David sambil tersenyum. Semua pusat kekuatan terdiam bersama. Mereka sedang mempertimbangkan untung ruginya masalah ini. Mereka juga bisa mendapatkan senjata Soulbound dengan membunuh David. Akan tetapi, David memiliki 3 Eternals di pihaknya sebagai tambahan dari sebuah Soulbound weapon berkualitas tinggi. Kekuatan David dengan pedang ini telah terbukti, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Serpentin, seorang ruler ranker yang terlambat. Kalau pedang ini jatuh ke tangan mendiang ruler ranker lainnya bersama David, pastilah kekuatannya akan semakin kuat. Hanya ada 2 Eternals di pihak Lucius, dan Serpentin terluka. Jelas lebih mudah membunuh Lucius dan Serpentin. Dalam sepersekian detik, mereka sudah mengambil keputusan. Mereka akan membunuh Lucius dan Serpentin seperti yang diminta David. Mereka tidak takut apakah David akan mengabulkan permintaan itu pada akhirnya. Bagaimanapun, mereka berada di galaksi binatang. Saat David mengatakan ia punya permintaan, Lucius merasa ada yang tidak beres. Benar, anak ini ingin menggunakan senjata terikat jiwa sebagai ganti nyawaku. Pikiran Lucius berputar cepat saat ia mencoba menemukan cara untuk keluar dari dilema ini. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya, dia dan Serpentin mungkin akan diserang dari semua sisi. Serpentin dan dia pasti akan mati setelah menghadapi pengepungan lebih dari selusin pusat kekuatan yang berlevel sama. Lucius mengenal orang-orang ini dari kelompok Beast Galaxy dengan sangat baik. Mereka hanya mencari keuntungan. Senjata Soulbound berkualitas tinggi sudah cukup bagi mereka untuk menyerang kita bersama-sama. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lucius berpikir dengan gugup. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Tunggu, aku mengerti. Bab 1407. Semua Eternals dari Beast Galaxy mengangguk tanda mengerti. Ketika mereka hendak membunuh Lucius dan Serpentin, Lucius tiba-tiba memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri dari situasi ini. Dia segera berkata dengan keras, "Semuanya, jangan tertipu oleh David. Tujuannya adalah menggunakan senjata terikat jiwa untuk menyebabkan konflik internal di dalam galaksi binatang. Jika kita bekerja sama untuk membunuhnya, senjata terikat jiwa akan menjadi milik kita, kan?" Klan ular berkepala 9 berjanji untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana membagi satu-satunya senjata terikat jiwa? Pada saat itu, akan ada pertempuran lain di dalam galaksi binatang. Ini adalah rencana tercela David. Setelah Lucius selesai berbicara, dia berhenti sejenak. Kemudian, dia melanjutkan, "Lagi pula, David menemukan senjata terikat jiwa dari reruntuhan. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia hanya menemukan satu? Jika dia benar-benar baru saja menemukan satu, mengapa dia bersedia menunjukkannya kepada semua orang karena senjata terikat jiwa berkualitas tinggi itu sangat berharga? Saya pikir dia pasti telah menemukan banyak dari mereka dan sekarang dia mengeluarkan satu untuk memulai pertarungan di antara kita. Sekarang, kita harus bersatu untuk melumpuhkan David dan membuatnya menyerahkan semua senjata terikat jiwanya. Jika kita melakukannya,
Masing-masing pasukan kita mungkin akan mendapatkan satu, yang kemudian akan menghindari pertarungan hidup dan mati ini. Itu tidak hanya akan menjaga kekuatan kita, tetapi kita juga bisa mendapatkan senjata terikat jiwa masing-masing, jadi mengapa tidak melakukan ini? Lucius mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas dalam situasi yang mendesak seperti ini. Oleh karena itu, setelah dia selesai berbicara, dia terengah-engah. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak berbicara cepat, dia tidak akan mempunyai kesempatan saat orang-orang ini bergerak setelah mereka selesai berdiskusi. Pada saat yang sama, Lucius juga mengamati perubahan dalam ekspresi mereka. Dia pikir apa yang dia katakan dapat menggerakkan orang-orang serakah ini. Satu senjata soulbound berkualitas tinggi bisa membuat banyak orang bertarung sampai mati. Kalau jumlahnya lebih banyak atau bahkan puluhan, orang-orang ini pasti sudah gila. Sekalipun itu hanya kemungkinan, itu sudah cukup bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk memverifikasinya. Selain itu, lebih dari selusin ruler ranker yang kuat bekerja sama untuk menyerang David dan gengnya. Itu pasti akan menjadi kekalahan telak. Lucius tidak dapat memikirkan cara apapun bagi David untuk menahan kepungan begitu banyak kekuatan besar yang sekelas. Dia tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa orang-orang serakah ini tidak mengambil tindakan terhadap David. Sungguh, kata-kata Lucius sekali lagi membungkam seluruh suasana. Itu karena apa yang dikatakannya adalah mungkin. Karena David menemukan senjata pengikat jiwa berkualitas tinggi di sebuah reruntuhan, mengapa tidak ada yang kedua, ketiga, atau bahkan ke-10? Lebih jauh lagi, Daud bersedia menyerahkan pedang di tangannya, yang hanya membuktikan bahwa ia seharusnya masih memiliki lebih banyak lagi. Jika tidak, mustahil baginya untuk menyerahkan senjata terikat jiwa berkualitas tinggi. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di sekitar mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan pada saat yang sama. Jika David memiliki beberapa senjata soulbound lagi, peluang keberhasilan mereka akan jauh lebih tinggi. Kalau hanya ada satu, maka pada akhirnya hanya akan ada satu pemenangnya, bahkan setelah mereka bertarung sampai mati. Namun, jika David memiliki lebih banyak, setiap orang dapat memperoleh bagian. Seperti yang dikatakan Lucius, hal ini bukan hanya akan menghindari pertikaian internal dan menjaga kekuatan mereka, tetapi mereka juga bisa mendapatkan senjata terikat jiwa yang didambakan semua Eternals. David tidak menyangka Lucius akan melakukan hal ini. Awalnya ia ingin memanfaatkan keinginan para ahli lain di bis galaksi untuk mendapatkan soulbound weapons guna menghancurkan Lucius dan Serpentin. Kemudian, dia akan menyatakan identitas Amadi sebagai penegak alam semesta untuk melihat apakah mereka masih berani meminta pedang pemecah kejahatan kepadanya. Bab 1408. Rencananya untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotornya itu sempurna. Dia bisa menghancurkan klan ular berkepala 9 tanpa membuang-buang tenaga. Pada akhirnya, Lucius berhasil mengetahuinya dengan mudah. David memperhatikan ekspresi lebih dari selusin binatang emas raksasa di sekelilingnya. Dia tahu kata-kata Lucius telah menggerakkan orang-orang ini. Jika satu senjata terikat jiwa dapat membuat mereka bertarung sampai mati, belum lagi beberapa atau bahkan selusin. Intinya adalah bahwa David tidak punya cara untuk menjelaskan masalah ini, jadi dia hanya bisa menanggung kerugian ini dalam diam. Dia ingin orang lain melakukan pekerjaan kotornya, tetapi dia ditipu. Sekarang, dialah yang terjebak di jalan buntu. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lucius berhasil melangkah ke alam abadi dan menjadi kepala klan ular berkepala 9, jadi dia bukan karakter yang mudah untuk dihadapi. Amadi menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Dengan statusnya, dia tentu tidak akan khawatir dengan peradaban tingkat menengah. Meskipun lawannya banyak, dia mungkin tidak takut pada puluhan binatang raksasa ini jika dia bertarung dengan serius dan menggunakan semua triknya. Peradaban tingkat 5 tidak dapat memahami cara kerja peradaban tingkat tinggi. Amadi tidak hanya memiliki 2 senjata soulbound, tetapi ia juga memiliki banyak trik dari Star Mansion. Pada saat ini, seekor binatang emas raksasa tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "David, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Lucius? Jujur saja, berapa banyak senjata terikat jiwa yang telah kamu temukan di reruntuhan?"
Semua binatang emas raksasa itu memandang David, menunggu jawabannya. Kamu punya imajinasi yang sangat aktif. Ini adalah senjata pemikat jiwa, bukan kubis di pasar. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Aku beruntung dan menemukan yang ini, dan ini satu-satunya yang kumiliki. Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak. David mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. David, jangan coba-coba menipu kami. Kau harus sadar akan situasimu saat ini. Karena ada senjata pengikat jiwa di reruntuhan itu, pasti ada yang kedua. Bersikaplah bijaksana dan serahkan semua senjata pengikat jiwa. Jangan memaksa kami melakukannya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena telah menyakitimu dan tidak memperingatkanmu, ancam binatang emas raksasa lainnya. Ya, David, jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak menyerahkan semua senjata terikat jiwa. Binatang-binatang emas raksasa lainnya pun turut berbicara satu demi satu. Ini terkait dengan kepentingan bersama semua orang, jadi tidak ada yang mau ketinggalan. Sebenarnya aku hanya punya satu soulbound weapon. Aku membawanya keluar dari reruntuhan setelah bekerja keras. Aku hampir kehilangan nyawaku dalam proses itu. Sekarang, kau meminta lebih, tapi di mana aku bisa mendapatkannya? David tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan, orang-orang itu tidak akan mempercayainya. Apakah menurutmu kami akan percaya padamu? Jika kamu benar-benar hanya punya satu, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkannya? Apakah kamu pikir kami bodoh? Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. David, sepertinya kau akan menolak sampai kau dihadapkan dengan kenyataan pahit dan bersikeras agar kami mengambil tindakan terhadapmu. Saat waktunya tiba untuk bertarung, kami mungkin tidak dapat mengendalikan hasilnya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Binatang-binatang emas raksasa di sekitarnya sudah mulai sedikit tidak sabar. Akan lebih baik membiarkan David menyerahkan senjata terikat jiwa tanpa melakukan apapun. Jika David menolak, mereka hanya bisa mengambil tindakan dan membunuh David untuk mengambil semuanya darinya. Godaan senjata jiwa terlalu besar. Selain itu, mungkin ada lebih dari satu. Oleh karena itu, mereka harus mempertaruhkan segalanya. Bab 1409. Menghadapi lebih dari selusin binatang emas raksasa di Eternal Realm Ruler Rank di sekitarnya yang mulai gelisah, David tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Tetapi sebaliknya, dia berkata dengan tenang, aku sudah memikirkannya. Aku juga berharap untuk memberimu lebih banyak soulbound weapons, tetapi tidak mungkin. Aku baru saja menemukan yang ini, dan aku tidak tahu sihir, jadi sepertinya aku tidak bisa menyulap apa yang kamu inginkan. Semuanya, sepertinya David tidak akan menyerahkan soulbound weapons. Apa yang kalian tunggu? Ambil tindakan sekarang. Selama David terbunuh, semua soulbound weapons yang dimilikinya akan menjadi milik kita. Lucius mendesak dengan cemas dari samping. Ia berharap dapat menyingkirkan David sesegera mungkin. Dia khawatir kecelakaan mungkin terjadi jika dia menunggu terlalu lama. Hal ini dikarenakan Lucius menemukan masalah. David tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan begitu banyak petarung hebat yang selevel dengannya. Yang ia tunjukkan hanya ketidakpedulian di wajahnya. Sebaliknya, pemuda yang datang bersamanya tadi menunjukkan ekspresi jijik. Walaupun ekspresi itu menghilang setelah beberapa saat, Lucius masih melihatnya. Entah mereka berdua bodoh, atau mereka masih belum menggunakan kartu truf mereka. David bisa jadi orang pertama yang melangkah ke alam abadi di Bima Sakti, peradaban level 3, dan menjadi penguasa Bima Sakti, jadi Lucius pada dasarnya bisa menyingkirkan orang pertama. 1. Dengan kata lain, David dan pemuda itu masih memiliki kartu truf. Terlebih lagi, itu adalah kartu truf yang membuat mereka tidak takut terhadap serangan kekuatan-kekuatan yang setingkat dengan mereka. Konflik antara klan ular berkepala 9 dan David sudah tidak dapat didamaikan. Sekarang Lucius ingin melibatkan seluruh galaksi binatang. Saat itu, bahkan jika David memiliki lebih banyak trik, dia akan menghadapi seluruh bis galaksi. Jika mereka tidak cukup untuk menghadapi David, Lucius akan memanggil semua pusat kekuatan alam abadi di galaksi binatang. Dia ingin melihat bagaimana David akan menolak hal ini.
Para Eternals di sini hanya separuh dari semua kekuatan di seluruh bis galaksi. Benito, klan Tyrant Rex adalah ras nomor 1 di galaksi binatang buas. Mengapa kau tidak mengatakan sepatah kata pun? Tanya seekor binatang buas emas raksasa. Lalu semua binatang emas raksasa itu menoleh ke salah satu binatang emas raksasa yang bentuknya mirip Tyrannosaurus Rex yang dahulu kala ada di bumi. Namun, tangannya tidak sama dengan tangan T-Rex, melainkan mirip tangan manusia. Tangannya tampak tebal dan kuat. Karena manusia ini tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, mari kita bertindak. Singkirkan dia secepatnya. Aku tidak sabar untuk melihat senjata jiwaku. Benito langsung mengambil keputusan. Lucius diam-diam senang ketika mendengar itu. Klan Tyrant Rex, yang menduduki peringkat pertama di galaksi binatang, telah angkat bicara, jadi tidak ada tempat bagi David untuk melarikan diri. Dia akan menghadapi pengepungan semua ras di seluruh galaksi binatang. Rencana Lucius berhasil. Semua binatang emas raksasa di sekitarnya mulai bergerak menuju ke pusat. Bagian tengahnya merupakan tempat David, Amadi, dan kura-kura besar yang ditunggangi Celia dan lainnya berada. David, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Amadi menatap David dan bertanya. Apakah kamu takut, Amadi? Tanya David balik. Takut, hahaha. David, kamu terlalu meremehkanku. Aku, Amadi Star, tidak mengenal kata takut sejak aku lahir. Amadi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, bagaimana kalau kau jadi gila bersamaku, Amadi? Maumu? Setelah Amadi selesai berbicara, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dari sakunya dan mengenakannya di tangannya dengan tenang. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan muncul di tubuh emas abadinya. Adegan ini langsung menggemparkan binatang emas raksasa yang sedang bergerak. Senjata pengikat jiwa lainnya. Selain terkejut, mereka juga merasa luar biasa gembira. Besar, David dan orang lainnya benar-benar memiliki lebih dari satu senjata terikat jiwa. Karena sudah ada 2 potong, seharusnya ada 3 atau 4 lagi. Bab 1410. Yang paling bahagia dari semuanya adalah Benito dari klan Tyrant Rex. Dia tahu jurus yang disebut pukulan Tyrant, dan dia membutuhkan sepasang sarung tangan untuk membantunya mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tanpa diduga, sarung tangan itu muncul tepat ketika ia sangat membutuhkannya. Benito menginginkan sarung tangan Soulbound ini. Dengan sepasang sarung tangan ini, kekuatan pukulan tiraninya pasti dapat meningkat beberapa kali lipat. Haha, aku tidak menyangka itu. Aku sama sekali tidak menyangka itu. Bagaimana kau tahu bahwa aku membutuhkan sepasang Soulbound Gloves? Karena kau memberikannya kepadaku sekarang, aku akan dengan senang hati menerimanya. Tidak seorang pun dari kalian harus berebut sarung tangan ini denganku. Aku tidak menginginkan yang lain, kata Benito sambil tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Benito, sarung tangan itu milikmu, tetapi kau tidak bisa lagi bertarung untuk mendapatkan senjata terikat jiwa lainnya. Tidak peduli berapa banyak yang dimiliki David. Ya, Benito, aku bisa memberimu sarung tangan. Bahkan jika David tidak memiliki Soulbound Weapon lagi di tangannya, kami tidak akan melawanmu, tetapi kamu harus berjanji untuk hanya mengambil sarung tangan. Ya, saya hanya butuh sarung tangan, dan sisanya akan saya berikan, jawab Benito. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Sepertinya kau sudah mengantongiku. Iya. Amadi tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil melihat ke arah binatang-binatang emas raksasa yang sudah mulai membagi-bagi hasil rampasan. Tentu saja, nak. Apakah menurutmu kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Berikan sarung tangan itu padaku dan aku tidak akan menghancurkan mayatmu. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membiarkanmu mati tanpa mayat, tetapi aku juga akan membunuh seluruh keluargamu di masa depan. Benito menatap Amadi dan berkata dengan arogan. Apa kau tidak takut akan tersedak ludahmu karena terlalu banyak membual? Tahukah kau bahwa semua orang yang berani berbicara seperti ini kepadaku sudah mati? Namamu Benito, kan? Namamu bagus, tapi aku tidak tahu apakah kau bisa mempertahankannya untuk waktu lama. Amadi mendidih. Beraninya ras sampah di peradaban level 5 berbicara kepadanya seperti ini. Dia benar-benar ingin mati.
Bahkan di peradaban tingkat tinggi tempat kampung halamannya berada, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu kepada pemimpin Star Mansion yang lebih muda, apalagi di peradaban tingkat menengah. Star Mansion bukanlah sekte yang paling kuat di kampung halaman Amadi, tetapi setidaknya pernah masuk jajaran teratas. Hahaha, wah, kau bicara padaku. Kau tahu di mana ini? Ini adalah bis galaksi, wilayah klan Tyrant Rex. Amadi tidak ingin bicara omong kosong lagi dengan Benito. Berbicara dengan makhluk seperti itu hanya buang-buang napas. Dia melangkah maju dan menyerang Benito. Sebagai klan Tyrant Rex peringkat pertama di galaksi binatang, Benito tentu saja tidak takut. Ketika Amadi menyerbu ke arahnya, dia pun mendekati Amadi bagaikan seekor kuda liar tanpa kendali. Dua sosok emas besar, satu manusia dan satu binatang, mendekat dengan cepat. Amadi tidak melakukan gerakan tambahan yang aneh. Ia meninju Benito dengan tangan kanannya yang dilengkapi dengan Soulbound Glove. Pada saat yang sama, dia meraung di dalam hatinya, pukulan pengusir bintang. Ini adalah salah satu keterampilan unik Star Mansion. Kekuatannya tidak boleh diremehkan setelah ditambah dengan dukungan senjata terikat jiwa. Seolah-olah ada sebuah planet super besar di tinjunya. Melihat pukulan sekuat itu, Benito tidak berani menangkisnya begitu saja. Sebaliknya, ia menghindar ke samping. Namun, angin yang dihasilkan oleh pukulan pengusir bintang itu masih menggores kulit Benito dengan menyakitkan. Teknik macam apa ini? Sebenarnya ini lebih kuat dari pukulan tiranku. Saya harus mendapatkannya. Saya harus mendapatkan seperangkat teknik hebat ini.